Haleluya, haleluya. Siapa yang bersuka cita malam ini? Amin, amin, amin. Mari kita berdiri semua. Kita mau mengatakan ini dengan sungguh-sungguh. Kita letakkan tangan kita di atas dada kita dan kita ucapkan ini dengan iman dan kita aminkan dengan sungguh-sungguh. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Haleluya, haleluya. Silakan duduk dan saya melihat ada wajah-wajah baru, ya. Selamat datang bagi yang pertama kali hadir dalam ibadah KKR ini dan juga bagi yang pertama kali hadir di dalam ibadah di GPDI Pemenang ini. Kita akan selalu dibangun di dalam firman kebenaran Tuhan di tempat ini dan kita akan bertumbuh ke arah Kristus dan dibangun di dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Perlengkapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk mengatakan isi hati-Mu yang sebenarnya Tuhan. Beri keberanian kepada hamba-Mu untuk mengatakan apa adanya isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus jamah setiap kami, agar setiap kami dapat melihat apa yang tidak bisa akal kami lihat. Agar kami bisa melihat dan memiliki pengetahuan yang pasti akan identitas-Mu ya Kristus. Akan identitas kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Keluargaku di dalam Tuhan, pada malam hari ini adalah ibadah KKR kita yang kedua tahun ini, ya. Bulan lalu ibadah KKR kita yang pertama dari 4 kali rangkaian KKR yang akan kita adakan di sidang Jumat Tuhan di GPDI Pemenang ini. Haleluya, haleluya. Dan malam ini kita ingin melihat, kita ingin mengetahui apa kata Tuhan tentang identitas Kristus dan apa kata Tuhan tentang identitas diri kita. Kenapa identitas diri sangat penting keluargaku di dalam Tuhan? Karena pada saat seseorang tahu pasti siapa identitas dirinya, tidak punya keraguan akan identitasnya, maka orang tersebut memiliki kejernihan di dalam hidupnya. Orang yang tahu pasti siapa identitas dirinya, itu akan memiliki kemampuan di dalam mengambil keputusan yang benar. Orang yang tahu pasti dan menerima identitas dirinya, maka dia akan punya keberanian di dalam menjalani hidupnya, akan punya kepercayaan diri di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan. Itulah pentingnya identitas diri. Dan musuh kita si iblis, dia tahu tentang pentingnya identitas diri kita. Dia tahu tentang pentingnya penerimaan kita terhadap identitas Kristus yang sebenarnya. Itu kenapa iblis memakai orang-orang untuk mengaburkan identitas kita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan identitas kita. Iblis juga memberi pencobaan-pencobaan di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, keuangan kita, perdagangan kita, untuk supaya kita mulai ragu identitas diri kita yang sebenarnya seperti apa dan identitas Kristus yang sebenarnya seperti apa. Dan identitas yang paling sering, yang paling banyak diserang sepanjang sejarah dunia ini adalah identitas
dari Yesus Kristus. Selama 2000 tahun sampai sekarang identitas Kristus selalu diserang oleh iblis. Iblis memakai agama-agama lain untuk menyerang identitas Kristus kepada setiap kita. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanyalah seorang nabi. Ada yang mengatakan Yesus Kristus itu hanyalah manusia yang berpengaruh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanya mitos, tidak nyata, tidak benar-benar ada di bumi ini. Keluargaku di dalam Tuhan, jangan pernah pertanyakan apakah Yesus Kristus benar-benar ada atau hanya karangan atau hanya mitos. Kita tidak pernah menanyakan apakah Imam Bonjol benar-benar ada atau tidak. Kita tidak pernah menanyakan apakah Sisingamangaraja benar-benar ada atau tidak. Kita tidak pernah menanyakan apakah Soekarno benar-benar ada atau tidak. Karena ada bukti-bukti sejarah, ada dokumen-dokumen sejarah, ada saksi-saksi yang benar-benar menyatakan bahwa mereka ada. Dan demikian juga dengan Yesus Kristus. Alkitab menyatakan bahwa Yesus ada. Dokumen-dokumen sejarah di luar Alkitab, baik yang di dalam sejarah bangsa Israel, bangsa Mesir, ada tulisan tentang Yesus Kristus. Bahkan Bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan, sampai sekarang masih ada. Bethlehem, Nazaret, Galilea, Yerusalem, tempat di mana Yesus dilahirkan, di mana Yesus dibesarkan, di mana Yesus memulai penginjilannya, di mana Yesus mengadakan mujizat-mujizatnya, sampai sekarang pun masih ada. Jadi jangan pertanyakan apakah Yesus benar-benar ada atau hanya mitos, karena sejarah mencatat keberadaan Yesus. Haleluya, haleluya. Tetapi kalau kita salah mengerti tentang identitas diri kita, kalau kita salah mengerti tentang identitas Kristus, maka itu akan membelokkan iman kita. Dan kami mau katakan keluargaku di dalam Tuhan, saat-saat ini adalah akhir zaman. Tidak saatnya lagi bermain-main dengan dosa. Tidak saatnya lagi bermain-main dengan iblis. Tidak saatnya lagi bermain-main dengan pikiran yang meragukan identitas Kristus. Itu kenapa malam ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita siapa identitas Kristus yang sebenarnya dan siapa identitas dirimu yang sebenarnya. Katakan amin. Haleluya. Kita melihat di dalam Matius 22 ayat 41 sampai 46. Matius 22 ayat 41 sampai 46. Bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, stop sampai di situ. Perikop ini dimulai dengan kata ketika. Kejadian ini terjadi pada saat perayaan Paskah Yahudi di kota Yerusalem. Sehingga pada saat itu banyak ribuan bahkan puluhan ribu orang berkumpul di Yerusalem. Dan kemudian dikatakan orang-orang Farisi sedang berkumpul. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang dihormati masyarakat Yahudi pada saat itu. Orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Orang yang diberi otoritas untuk membacakan Alkitab kepada jemaat Tuhan di dalam ibadah-ibadah. Orang-orang yang diberi otoritas untuk layak didengar akan firman Tuhan. Tetapi kalau kita melihat keluargaku di dalam Tuhan, justru orang-orang Farisi ini jugalah yang selalu menentang Kristus. Tidak semua kumpulan yang mengatasnamakan Tuhan, yang mengatasnamakan gereja, yang mengatasnamakan rohani berasal dari Tuhan.
Hati-hati dengan kumpulan yang engkau masuki, karena tidak semua kumpulan yang mengatasnamakan Tuhan, tidak semua kumpulan yang ada di gereja-gereja itu berasal dari Tuhan. Orang-orang Farisi hidup tanpa belas kasihan, itu kata firman Tuhan. Orang-orang Farisi suka menghakimi orang hanya berdasarkan firman Tuhan, itu kata firman Tuhan. Orang-orang Farisi mengatasnamakan kumpulannya sebagai kumpulan dari Tuhan, tetapi hidup jauh dari Tuhan. Mulutnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Jauhi kumpulan yang seperti itu. Tidak semua gereja berasal dari Tuhan. Tidak semua persekutuan doa berasal dari Tuhan. Haleluya. Tidak semua seminar yang mengatasnamakan Tuhan berasal dari Tuhan. Pohon diketahui dari buahnya. Lihat benar-benar buah dari kumpulan itu. Saya pernah melihat satu persekutuan doa yang isinya gosip semua. Saya pernah diajak untuk ikut dalam satu kelompok doa. Saya datang beberapa kali, tetapi isinya cuma bicara hal-hal duniawi. Hati-hati keluargaku di dalam Tuhan. Tidak semua kumpulan yang ada di gereja yang mengatasnamakan Tuhan, yang mengatasnamakan firman berasal dari Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Injil Matius dari awal sampai ayat 21, kita melihat begitu seringnya Farisi, orang-orang Farisi mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada Yesus. Tetapi pada saat ini, Yesus yang bertanya kepada mereka. Siapa yang bertanya? Yesus yang bertanya kepada mereka. Ayat 42. Ini pertanyaan Yesus. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Ini dua pertanyaan dalam satu konteks. Siapakah Mesias menurutmu? Dan anak siapakah Mesias itu? Keluargaku di dalam Tuhan, Kristus itu bukan nama jasmaninya Yesus. Itu bukan nama yang diberikan oleh orang tua Yesus sebagai manusia. Tetapi Kristus yang artinya adalah orang yang diurapi, the anointed one. Yang dalam bahasa Yunaninya Kristos. Itu adalah julukan untuk apa yang disebut Mesias di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama disebutkan Mesias, kalau di perjanjian baru disebut Kristus. Haleluya. Haleluya. Tetapi orang-orang memanggil Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias. Bukan hanya murid-muridnya yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi bahkan orang Samaria di sumur itu pun mengakui Yesus adalah Mesias. Pada saat Yesus berjalan memasuki Yerusalem dengan keledai, dia pun dipanggil Mesias. Jadi Mesias di perjanjian lama adalah Kristus di perjanjian baru. Amin. Dan Yesus bertanya, apakah pendapatmu tentang Kristus, tentang Mesias, dan anak siapakah Kristus, anak siapakah Mesias itu? Yesus bertanya kepada orang Farisi, dan orang Farisi menjawab, anak Daud. Jawaban orang Farisi tidak salah, tapi tidak lengkap. Di dalam perjanjian lama memang jelas dikatakan bahwa Mesias itu akan lahir dari anak-anak Daud. Allah sudah menjanjikan kepada Daud bahwa anaknya dari garis keturunannya akan menjadi raja untuk selamanya.
Salomo tidak memenuhi itu. Tidak ada satu orang pun anak-anak daripada Daud yang memenuhi itu. Tetapi hanya Yesus yang memenuhi itu. Dan kalau kita lihat memang dari sisi manusia 100%, Yesus lahir dari garis keturunan Daud. Tetapi ini tidak lengkap. Tidak lengkap. Karena orang Farisi menjawab anak Daud, orang Yahudi menjawab anak Daud, karena mereka mencari sosok manusia di dalam Mesias. Mereka berpikir bahwa Mesias itu, bahwa Kristus itu adalah orang yang punya kuasa, pengaruh politik, pengaruh militer yang akan membangkitkan kerajaan Israel. Yang akan memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan kerajaan Roma yang menjajah mereka. Mereka hanya mencari sosok manusia. Ayat 43. Katanya kepada mereka, perhatikan baik-baik. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh, dapat menyebut dia, dapat menyebut Mesias, dapat menyebut Kristus tuannya, ketika ia berkata, lanjut 44, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini adalah ayat dari perjanjian lama yang dikutip oleh Yesus yang ada di Mazmur 110 ayat 1. Yuk kita lihat di dalam Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kembali ke ayat tadi, Matius 22 ayat 43. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Oleh pimpinan siapa? Roh. Rohnya huruf besar. Ini adalah Roh Kudus. Ayat 44. Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini bukan hanya bicara tentang identitas Kristus, tetapi ini juga menjelaskan dengan sangat gamblang tentang Tritunggal Allah. Allah Bapa menyuruh Kristus yang adalah Allah Anak duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai musuh-musuh Kristus ditaruh di bawah kaki Kristus. Dan Daud melihat ini di bawah pimpinan Allah Roh Kudus. Jadi keluargaku di dalam Tuhan, jangan pernah perdebatkan Tritunggal Allah. Katakan amin. Haleluya. Karena dari sejak zaman perjanjian lama pun itu sudah Tritunggal. Bukan hanya di perjanjian baru, di perjanjian lama. Haleluya. Daud di bawah pimpinan roh, di bawah pimpinan Allah Roh Kudus, melihat bahwa Allah Bapa berfirman kepada Allah Anak agar Allah Anak duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai musuh-musuh Allah Anak ditaruh di bawah kaki daripada Allah Anak yang adalah Kristus. Jangan perdebatkan Tritunggal Allah. Tapi kok nggak masuk akal? Kok nggak masuk akal? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berarti Tuhan kalian tiga? Tidak. Di dalam surat
Yudas jelas dikatakan Tuhan yang Esa. Haleluya. Tuhan yang Esa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam satu kesatuan Tritunggal Allah. Tapi kok nggak masuk akal? Jangan pakai akalmu untuk memahami Allah. Haleluya. Haleluya. Otakmu cuma 1,3 kilogram. Bagaimana bisa memahami dengan akal kita kealahannya Allah? Bagaimana bisa? Ada agama lain yang berkata agama itu, Tuhan itu harus masuk akal. Tuhannya lah itu masuk akal. Karena kalau Tuhan masuk ke akal yang cuma 1,3 kilogram otak ini, berarti dia bukan Tuhan. Amin. Tetapi Daud melihat ketritunggalan Allah, melihat posisi Allah, melihat identitas Kristus yang sebenarnya di bawah pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus akan memimpin kita melihat apa yang kita tidak bisa jelaskan dengan akal kita. Itu kenapa dikatakan di dalam firman Tuhan, keluargaku di dalam Tuhan, bahwa orang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu hanya oleh pekerjaan Roh Kudus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jawaban Farisi itu tidak salah, karena Yesus secara manusia adalah keturunan Daud, tetapi tidak lengkap karena mereka tidak melihat bahwa Kristus adalah anak Allah. Mereka mencari sosok manusia, bukan mencari sosok anak Allah. Bukankah sekarang ini ada banyak orang Kristen yang hanya mencari sosok manusia di dalam ibadah-ibadah? Mencari sosok manusia di dalam khotbah-khotbah, mencari sosok manusia di dalam hidupnya, tetapi dia tidak mencari sosok anak Allah. Pada saat khotbah tentang Kristus, ada banyak jemaat Tuhan yang bosan, yang mengantuk. Betul apa betul? Tetapi pada saat khotbah tentang bagaimana diberkati, bagaimana menjadi berhasil, semua mata melotot. Karena mereka mencari sosok manusia, mereka mencari kepentingan manusia, tetapi mereka tidak mau mencari sosok anak Allah. Kalau yang khotbah adalah YouTuber dengan ratusan ribu followers, maka banyak yang hadir. Walaupun khotbahnya entah kayak mana, bersalahan secara teologi, pokoknya terkenal. Itu kenapa ada banyak yang mengundang stand up komedian, namanya siapa ya, Mongol. Ya, banyak diundang kemana-mana karena terkenal, karena jemaat Tuhan melihat sosok manusia, bukan lagi mencari sosok anak Allah. Sama seperti orang Farisi, mereka mencari sosok manusia di dalam Mesias, di dalam Kristus, sehingga mereka tidak pernah lihat bahwa Kristus adalah anak Allah. Dan malam hari ini kita berdoa supaya sama seperti Daud, masing-masing kita juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk melihat ketuhanannya Kristus. Haleluya. Untuk benar-benar menerima identitas Kristus yang sebenarnya. Ayat 45. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Keluargaku di dalam Tuhan. Ayat 44 dan 45 ini menyingkapkan dua identitas sekaligus. Identitas Kristus yang sebenarnya.
yang adalah manusia 100%, tetapi juga adalah Allah 100%. Katakan amin. Katakan haleluya. Makanya dalam gereja, dalam khotbah, dalam doa, dalam hidup, jangan cari sosok manusia, tetapi cari sosok Kristus yang adalah anak Allah. Haleluya. Haleluya. Dan identitas kedua yang Tuhan bukakan adalah jika Daud menyebut Kristus itu tuannya, berarti Daud adalah hamba Kristus. Karena Daud menyebut Kristus Tuhan. Dan sama seperti itu, yuk kita lihat di dalam Kolose. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Berarti bukan cuma Daud yang punya identitas diri sebagai hamba Yesus Kristus karena dia memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi setiap kita adalah hamba Yesus Kristus. Katakan haleluya. Dan kita baru bisa menerima itu, baru bisa memahami itu, bahwa Kristus adalah anak Allah, bahwa Kristus adalah Allah anak, Allah putra, dan kita adalah hamba Yesus Kristus, hanya bisa kita lihat di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus membukakan mata kita. Otak kita tidak bisa memahaminya, otak kita tidak bisa melihatnya, pendidikan kita tidak akan cukup untuk memahami Tuhan. Tetapi hanya oleh pimpinan Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya. Dan saya mau katakan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Alkitab ini adalah dari Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang mengatakan saya tidak percaya isi Alkitab ini karena ditulis oleh manusia. Tapi coba perhatikan keluargaku di dalam Tuhan. Alkitab ini terdiri dari 66 kitab. Berapa kitab? 66 kitab. Ditulis oleh 40 orang. Berapa orang? 40 orang. 39-nya orang Yahudi, satunya bukan orang Yahudi. Mereka menulis dari 3 benua. Mereka menulis, ada yang menulis dalam Ibrani, bahasa Ibrani, ada yang menulis dalam bahasa Yunani, dan ada yang menulis dalam bahasa Aramaik. Dan 66 kitab ini dari Kejadian sampai Wahyu ditulis dalam rentang waktu 1500-an tahun. Kitab Kejadian ditulis 1400-an sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa 1400 tahun sebelum Yesus lahir. Dan kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes tahun 95 sesudah Masehi. Ada rentang waktu 1500 tahun oleh 40 orang di 3 benua dengan menggunakan macam-macam bahasa. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, ada bahasa Aramaik. Tetapi kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya mengacu kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tidak ada nubuatan baik dari Kejadian sampai Wahyu yang palsu, yang tidak tepat, yang tidak digenapi. Kenapa? Karena 40 orang ini menuliskan kitab-kitab ini di bawah pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Bagaimana mungkin nabi-nabi yang menulis kitab di Perjanjian Lama 1000-an tahun sebelum Yesus lahir
bisa tahu bahwa Yesus akan lahir 1000 sekian tahun kemudian. Kalau bukan karena pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Jadi jangan pernah pertanyakan kebenaran firman Tuhan di Alkitab ini. Katakan amin. Ini adalah satu-satunya kitab suci yang benar. Karena tidak ada satu penubuatan yang salah, yang tidak digenapi. Imani firman yang ada di Alkitab ini. Haleluya. Pada saat rumah tanggamu berantakan, imani firman di dalam Alkitab ini. Pada saat perdaganganmu mulai hancur, mulai bangkrut, imani firman Tuhan di Alkitab ini. Pada saat hatimu susah melihat anakmu hidup di luar Tuhan, imani firman Tuhan di Alkitab ini. Pada saat masa depanmu sepertinya tidak jelas, imani firman Tuhan di Alkitab ini. Karena apa yang Tuhan tulis, pasti Tuhan lakukan. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan katakan di Alkitab ini Tuhan akan berperang menggantikanmu, maka Tuhan pasti berperang menggantikanmu. Kalau Tuhan katakan di firman yang ada di Alkitab ini, Tuhan akan memegangmu dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Tuhan pasti memegang tanganmu dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Tidak ada keraguan di situ. Kalau Tuhan berkata Tuhan akan menggendongmu, maka Tuhan pasti menggendongmu. Katakan amin. Jangan ragukan firman yang ada di Alkitab ini. Karena ini ditulis di bawah pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tetapi yang menyedihkan apa? Ada banyak orang Kristen tidak mau repot-repot baca Alkitab ini setiap hari. Bagaimana kita bisa mengimani firman di Alkitab ini kalau kita tidak baca, tidak tahu, dan tidak merenungkan? Saya kembali menghimbau kepada keluargaku di dalam Tuhan di tempat ini. Ayo sisihkan waktumu setiap hari untuk membaca, merenungkan, dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan di Alkitab ini. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena itulah identitasmu yang adalah hamba Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jalinlah hubunganmu dengan Tuhanmu yang adalah Yesus Kristus. Bagaimana mungkin seorang hamba tidak terhubung dengan Tuannya? Haleluya. Jangan seperti orang Farisi, karena hanya mencari sosok manusia di dalam Kristus. Ada banyak orang Kristen seperti itu sekarang. Mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap Kristus, sehingga di dalam ibadah-ibadah mereka hanya mencari sosok manusia. Sehingga untuk datang ke gereja pun harus dibujuk-bujuk. Untuk berdoa pun harus diajak-ajak. Untuk bertepuk tangan, menyanyi, dan melompat-lompat pun harus dibujuk-bujuk. Yang hanya menganggap pimpinan pujian, singers, pemain musik hanya sebagai cheerleader di dalam gereja, sebagai hiburan di dalam gereja. Yang tidak mau menyiapkan waktunya setiap hari untuk terhubung dengan Tuhan di dalam doanya. Yang tidak mau menyiapkan waktunya setiap hari untuk membaca Alkitab. Seolah-olah mereka tidak akan berurusan dengan Tuhan Yesus Kristus sesudah mati. Saya mau katakan keluargaku di dalam Tuhan, waktu sudah hampir habis. Entah itu oleh kematianmu secara jasmani, entah itu oleh kedatangan Kristus yang kedua kali.
Tidak saatnya lagi bermain-main. Tidak saatnya lagi. Kristus adalah anak Allah. Kita adalah hamba Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sucipto Lubis, identitasnya adalah hamba Yesus Kristus. Anak siapakah Sucipto Lubis? Anak Allah. Haleluya. Haleluya. Mama Rika adalah identitasnya hamba Yesus Kristus. Anak siapakah Mama Rika? Anak Allah. Nantulang Grace adalah identitasnya hamba Yesus Kristus. Anak siapakah Nantulang Grace? Anak Allah. Itulah identitas kita yang sebenarnya. Katakan amin. Dan hiduplah dengan identitas itu. Terimalah identitas itu. Supaya pada saat engkau mati, engkau bisa menjawab pertanyaan itu kepada Tuhan. Siapakah Kristus? Siapakah dirimu? Anak siapakah Kristus? Anak siapakah dirimu? Haleluya. Haleluya. Kembali ke Matius. Ayat 46. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Keluargaku di dalam Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus, mata kita akan dibuka tentang identitas Kristus yang sebenarnya, yang adalah anak Allah. Haleluya. Di dalam ketritunggalan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan di bawah pimpinan Roh Kudus juga kita akan mengatakan Tuhan kepada Kristus, yang berarti kita adalah hamba Yesus Kristus. Terima itu. Terima itu. Ada banyak orang Kristen sekarang ini memiliki Kristus yang palsu. Kristus yang hanya berbicara tentang berkat, tentang kasih. Tetapi Kristus mereka tidak pernah mau menyuruh mengampuni. Tidak pernah mau menyuruh untuk menyangkal diri. Dia tidak mau menyuruh untuk hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam ketaatan. Kristus mereka palsu. Kristus mereka yang palsu itu akan menuntun mereka kepada neraka. Dan Kristus palsu ciptaan mereka itu tidak pernah ada. Karena Kristus yang sebenarnya, Kristus yang nyata adalah Kristus yang Allah Anak. Yang ada di Alkitab ini. Kristus yang menyuruhmu untuk memikul salib dan mengikut Dia. Kristus yang menyuruhmu untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam penyangkalan diri, hidup di dalam pertobatan. Kristus mereka yang palsu tidak pernah bicara tentang pertobatan. Kalau ada di antara kita masih memiliki Kristus yang palsu, pada malam hari ini buang Kristus palsumu itu, terima Kristus yang sebenarnya ini. Katakan amin. Katakan haleluya. Tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan. Terima Yesus yang sebenarnya. Terima Kristus yang sebenarnya. Buang Kristus palsumu. Karena Kristus palsumu hanya akan menuntunmu kepada neraka. Tetapi Kristus yang sebenarnya akan menuliskan namamu di kitab kehidupan itu. Katakan amin. Akan menggendongmu. Akan menjagamu. Akan menempatkan musuh-musuhmu di bawah kakinya. Jadi kalau ada yang direndahkan orang, biarkan saja. Kalau ada orang menghina kita, biarkan saja. Kalau ada orang memfitnah kita, biarkan saja.
Kalau ada orang menjelekkan kita, biarkan saja, karena mereka akan berurusan dengan Allah Bapa yang akan menaruh mereka di bawah kaki Yesus Kristus, di bawah dunia kutuk yang selamanya di neraka yang kekal. Haleluya. Haleluya. Malam ini, buang Kristus palsumu, terima Kristus yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Malam ini, ketahuilah bahwa engkau adalah hamba Yesus Kristus sama seperti Daud, dan bahwa engkau adalah anak Allah. Sebagai hamba Kristus, kita harus mengikuti perintah Tuhan kita, yaitu kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita harus hidup di dalam kekudusan kita. Kita harus hidup di dalam pertobatan kita. Kita harus memikul salib kita dan mengikut Kristus. Dan sebagai anak Allah, kuasa di surga dan di bumi adalah milik kita. Kita dapat mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat memerintahkan gunung masalah kita untuk pergi tercampak. Kita memiliki janji-janji firman Tuhan ini karena kita adalah anak Allah, tetapi di dalam menjalani hidup kita harus jalani sebagai hamba Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang malam ini mau menerima Yesus Kristus yang sebenarnya? Angkat tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mau menerima Yesus Kristus sebenarnya, buang Kristus palsu. Haleluya. Jangan dibujuk-bujuk lagi untuk ke gereja. Jangan dibujuk-bujuk untuk mau berdoa. Jangan dibujuk-bujuk lagi untuk menyanyi tepuk tangan memuji Tuhan. Jangan dibujuk-bujuk lagi untuk melompat-lompat di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan lagi dibujuk-bujuk, dimohon-mohon untuk hidup kudus karena kita adalah hamba Kristus Yesus. Kalau tidak, berarti Kristus palsu yang masih ada dalam hidup kita. Sekali lagi kami mau bertanya, siapa yang mau membuang Kristus palsunya dan menerima Kristus yang sebenarnya? Angkat tangan. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa untukmu. Yuk kita angkat tangan yang mau menerima Yesus yang sebenarnya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Letakkan tangan satunya di dadamu. Saya akan berdoa untukmu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat setiap tangan yang terangkat. Kekasih-kekasih jiwa hamba ini sudah berkomitmen untuk mencampakkan Kristus palsunya, dan mereka mau menerima Kristus yang sebenarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, pimpin dan buka mata hati mereka. Pimpin dan buka matanya untuk melihat kealahannya Kristus, untuk menerima bahwa identitasnya adalah hamba Yesus dan anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan dan melayakkan kekasih-kekasih jiwa hamba ini. Dan Roh Kudus memimpin untuk melihat kealahannya Kristus yang sebenarnya dan untuk menerima identitasnya sebagai hamba Yesus Kristus dan anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Haleluya. Kami mengundang singers dan pemain musik untuk ke depan. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita sudah menerima identitas kita sebagai hamba Yesus Kristus. Amin. Dan kita tahu pasti bahwa kita adalah anak Allah yang memiliki janji-janji Allah di dalam firman Tuhan ini. Kami mengundang kita bangkit berdiri semua. Dan sebagai orang yang dipulihkan Tuhan, yang sudah dipulihkan Tuhan, kita berhak akan janji itu. Amin. Haleluya. Dan kami mengundang
setiap kita di sini yang ingin didoakan, yang ingin mendapatkan jamahan Tuhan untuk datang maju ke depan dengan iman, berlutut, dan kami hamba-hamba Tuhan akan menumpangkan tangan atasmu dan tangan Tuhan akan menggantikannya. Karena engkau sudah berhak akan jamahan Tuhan itu. Karena engkau sudah dipulihkan. Karena engkau sudah melihat ketuhanannya Kristus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, yang menginjak-injak musuhnya. Ayo kami undang ke depan bagi yang mau didoakan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.